Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2021, saya ingin mengajak diri saya dan sahabat-sahabat Facebook maupun YouTuber maupun yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para warga Indonesia maupun warga dunia. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana cara mengembangkan potensi? Karena Allah telah memberikan potensi akal, potensi ruh, maupun potensi jasmani. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, maka baiklah, saya ingin mencoba mengawali dengan sebuah prolog bahwa dalam kehidupan kita sering meniatkan untuk melakukan pengembangan potensi diri atau merubah kondisi lemah menjadi kuat dan menjadi luar biasa. Namun seringkali hal itu tidak dapat dilakukan dan berhenti hanya sebatas karena niat saja. Niat sholat duha, hanya niat, akhirnya nggak sholat duha. Niat sholat tahajud, hanya niat, akhirnya tidak sholat tahajud. Jadi hanya sebatas berhenti di situ. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, potensi yang kita miliki tidak akan berkembang. Merubah kondisi yang lemah menjadi kuat dan menjadi luar biasa, Allah tidak akan merubah itu, kecuali diri kita mau berjuang. Ketika kita mau berjuang, maka Allah membantu kita. Ini pertolongan Allah ada di dalam perjuangan kita. Yang menjadi masalah, kenapa hal ini terjadi? Mau tahajud gak jadi tahajud, mau duha gak jadi duha. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya keyakinan. Kedua, kurangnya antusiasme, kurangnya semangat. Sudah saya katakan ada 3 kunci sukses. Semangat, berani, sungguh-sungguh. Kemudian kurangnya fokus. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kurang kebijaksanaan. Itu yang menjadi penghambat kenapa potensi kita tidak berkembang. Kurang yakin kepada Allah, kurang antusias, kurang semangat, kurang fokus, kurang pengetahuan, kurang kebijaksanaan. Sahabat sekalian, jika kita merasa selalu dirundung kesulitan, berarti kita harus memiliki kesadaran yang harus kita muncul bahwa kemampuan kita tidak akan meningkat atau berkembang. Dengan kemampuan yang tetap atau malah menurun, maka hidup kita akan lebih sulit lagi. Nah, untuk mengembangkan potensi ini minimal ada 3-5 kekuatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan potensi diri. Bagaimana tadi sudah diucapkan. Yang pertama adalah the power of belief, kekuatan keyakinan, kekuatan iman.
Jika iman sudah menancap ke dalam diri kita, maka perubahan itu akan terwujud. Mengapa harus dimulai dengan keyakinan dulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina akidah keyakinan selama 13 tahun, Bapak. Ketika berada di Mekah, saudara. Nah, keyakinan adalah fondasi untuk melakukan apa saja. Kita baru akan bertindak jika kita sudah merasa yakin bahwa kita yakin mampu melakukan sesuatu. Tapi lakukan sesuatu itu terus, baru akan tumbuh keyakinan. Jika kita tidak yakin, maka upaya yang kita lakukan akan dikerjakan dengan setengah hati. Upaya yang kita lakukan akan dikerjakan dengan setengah hati. Nah, melakukan sesuatu dengan setengah hati artinya tanpa kesungguhan, maka hasilnya pasti tidak akan pernah maksimal atau gagal. Yakin yang dimaksud di sinilah yakin yang berlandasan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan tidak asal yakin. Ini. Karena saudaraku, sebenarnya ada 3 macam keyakinan. Yang pertama, yakin hanya bermain di level kognitif atau pikiran saja. Yang kedua, yakin hanya bermain di level afektif atau pemikiran di bawah sadar. Ada lagi yang tipe ketiga ini, yakin yang nekat alias ngawur. Yakin tipe inilah yakin yang berlebih atau confident, tapi tidak ekologis tanpa mempertimbangkan kondisi real yang sedang ia alami untuk bisa sukses. Saya ingin menjadi pengusaha misalnya. Saya ingin jadi trainer, saya ingin jadi motivator, saya ingin jadi terapi. Berdiri di atas keyakinan saya. Ketika saya yakin profesi saya ini bermanfaat bagi kehidupan diri saya maupun orang lain, saya akan tetap memiliki daya tahan dan mengembangkan profesi saya itu menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik. Tanpa keyakinan, sulit bagi saya untuk menjalani profesi itu. Untuk berubah, kita butuh kekuatan yang kedua, the power of semangat. The power of smart. Kedua adalah kekuatan semangat. Untuk mengembangkan potensi diri adalah dengan kekuatan semangat, the power of execution. Tindakan yang dilaksanakan dengan sebuah keyakinan yang teguh bahwa dia pasti berhasil, maka akan dilakukan dengan semangat. Semangat ini sebenarnya adalah motivasi internal atau dorongan bertindak dari dalam diri kita. Kekuatan semangat yang membuat seorang akan terus mencoba walaupun terus gagal. Kekuatan semangat ini dalam peribahasa dikatakan tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah keberhasilan yang tertunda. Selangkah lagi kita akan berhasil. Selangkah lagi kita akan berhasil. Itu karena semangat. Semangat dari ekstrinsik dari orang luar dan semangat dari intrinsik dari dalam diri kita. Mungkin saja istri kita, anak kita bisa menjadi penyemangat untuk meraih keberhasilan. Mungkin saja orang tua kita bisa menjadi penyemangat untuk meraih keberhasilan. Tetapi yang sangat penting adalah motivasi dalam diri kita, yang keluar dari dalam diri kita, motivasi intrinsik. Itulah motivasi dari diri
Kalau kita ingin berhasil, ingin mengembangkan kepribadian, maka kita harus punya motivasi dari diri. Orang yang semangat, hidupnya akan sukses. Orang yang gak semangat, hidup akan mati. Lihat ayam. Ayam tidak semangat, 2 hari kemudian mati. Sama manusia, gak mau makan, gak mau minum, 3 hari kemudian mati. Atau seminggu kemudian mati. Kenapa? Karena tidak ada semangat hidup. Semangat belajar, semangat hidup, semangat beribadah harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Kekuatan yang semangat ini menjadi pendorong seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison untuk terus mencoba walaupun berkali-kali belum berhasil menemukan bahan yang sesuai untuk membuat bola lampu listrik. Kekuatan semangat ini pula yang mendorong seorang tokoh Harland Sandler untuk terus menawarkan resep mie ayamnya, ayam gorengnya yang kini terkenal dengan Kentucky Fried Chicken. Walaupun ia telah ditolak berkali-kali, tapi dia terus semangat. Winner never quit. Quitter never win. Tidak penting berapa kali Anda jatuh, yang penting berapa kali Anda bangkit setelah Anda jatuh itu. Jangan takut dengan jatuh, karena jatuh itu akan membangkitkan kehidupan kita. Kekuatan yang ketiga, kalau kita ingin merubah hidup kita, adalah kekuatan fokus. The power of focus. Saudara tahu apa yang namanya fokus? Berarti kita hanya melakukan hal-hal yang memang berhubungan dengan target yang kita ingin capai. Pikiran kita menjadi sangat tajam, terpusat seperti sinar laser yang siap menembus berbagai penghalang. Dengan kekuatan fokus, maka kita akan mempunyai komitmen sehingga tindakan kita tidak akan membiarkan berbagai rintangan yang membuat pikiran atau upaya kita menyimpang dari tujuan semula. Apapun rintangannya akan dihadapi. Kenapa? Karena kekuatan fokus. Saat kekuatan fokus bekerja, kita akan sangat memperhatikan hal-hal dalam upaya mencapai keberhasilan. Kekuatan fokus inilah yang mendorong kita untuk menghasilkan karya yang besar. Tanpa fokus seorang tidak bisa menghasilkan karya besar. Imam Syekh Nawawi membuat kitab yang begitu banyak. Kenapa? Karena dia fokus. Kiai Hasan Al-Banna membuat kitab yang banyak dan bermanfaat, yang tebal begitu. Kenapa? Karena fokus. Fokus apa? Fokus di dalam dunia dakwah. Bahkan orang-orang soleh membuat karya-karya besar saat di penjara, saudaraku. Kenapa? Saat di penjara itulah mereka bisa fokus. Saudara sekalian, kekuatan yang keempat agar kita ingin atau kita merubah nasib kita, mengembangkan pribadi kita, mengembangkan pikiran kita, mengembangkan karya kita adalah kekuatan pikiran. The power of page of mind. Kekuatan keempat inilah sangat penting kita perhatikan. Karena ini merupakan barometer, saudaraku. Terakhir adalah kekuatan kebijaksanaan. Kita harus betul-betul mampu memiliki sifat bijaksana dalam mengembangkan pribadi kita. Yakinlah kita bisa berkembang dengan dukungan-dukungan. Walaupun penuh dengan kekurangan. Insya Allah, kalau kita yakin, kita fokus, kemudian kita semangat, pertolongan Allah akan datang. In yang syurullah yang syurkum fayusabit akdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian.
dan akan meneguhkan langkah-langkahmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar remember 2016 28 Januari 2016 dan sekarang 28 Januari 2020 Hijri. Semoga ini menjadi semangat, menjadi motivator buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.